Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya Husni Mubarak. Saya Muhammad Rasid Ridho Nasrullah. Saya Ahmad Edwin Kasmawan. Saya Nawaf. Di sini kami akan membahas tentang input, output, dan sistem. Pertama ialah pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu apa sih itu sistem? Nah, sistem adalah kumpulan komponen atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contoh sistem ialah sistem komputer, sistem ekonomi, dan sistem transportasi. Nah, mengapa input dan output itu penting? Ya, input dan output itu penting adalah bagian vital dalam proses kerja suatu sistem untuk menerima data input dan untuk menghasilkan informasi yaitu output. Di sini lanjut ke pengertian input. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem atau perangkat untuk diproses. Dalam konteks komputerisasi atau teknologi informasi, input merujuk pada data yang diberikan oleh pengguna atau perangkat. Input untuk diolah melalui komputer atau sistem. Lanjut kepada contoh input. Pertama, teks atau karakter dimasukkan melalui keyboard. 2. Suara dimasukkan melalui mikrofon. 3. Gambar atau video dimasukkan melalui kamera atau scanner. 4. Data sensor. Nah, informasi yang dikumpulkan oleh sensor, misalnya suhu dari sensor suhu. Lanjut di 5. Klik atau gerakan dari perangkat seperti mouse atau touchscreen. Selanjutnya, jenis-jenis input. Input manual, data yang dimasukkan secara langsung oleh pengguna menggunakan perangkat input seperti keyboard, mouse, atau touchscreen. Input otomatis, data yang dikumpulkan secara otomatis oleh perangkat secara sensor, kamera, atau perangkat lunak yang mengembalikan data dari sumber eksternal. Contohnya, perangkat input keyboard untuk memasukkan teks dan karakter, mouse untuk navigasi dan pemeliharaan objek di layar, scanner untuk memasukkan gambar atau dokumen fisik ke dalam sistem digital, sensor untuk mendeteksi kondisi lingkungan, misalnya sensor suhu, sensor cahaya, kamera untuk menangkap gambar atau video. Pengertian output. Nah, jadi pengertian output di sini adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem. Output bisa merupakan informasi visual, audio, atau bentuk fisik lainnya. Jadi contohnya seperti layar monitor menampilkan hasil kalkulasi. Nah, selanjutnya printer mencetak dokumen. Yang terakhir, speaker menghasilkan suara musik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis output. Yang pertama, output visual. Definisi, output yang ditampilkan dalam bentuk visual dan dapat dilihat oleh pengguna. Jadi contohnya monitor menampilkan teks, gambar, video, dan informasi lainnya di layar. Lanjut, proyektor memproyeksikan gambar atau video ke permukaan besar seperti layar atau dinding. Layar LCD atau LED atau LCD digunakan pada perangkat seperti smartphone, tablet, dan televisi untuk menampilkan informasi. Seperti sebelumnya yang dibacakan tema saya, yaitu output visual. Di sini saya akan menjelaskan output yang kedua, yaitu output audio. Apa sih itu output audio?
yaitu output yang berupa suara atau audio, memungkinkan pengguna mendengarkan informasi yang disampaikan oleh sistem. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama, speaker, menghasilkan suara dari perangkat seperti komputer, smartphone, atau sistem audio. Yang kedua, headphone, earphone, atau headset, menghasilkan suara yang bisa didengar secara pribadi oleh pengguna. Yang ketiga atau yang terakhir, buzzer, mengeluarkan suara sederhana yang sering digunakan sebagai alat peringatan pada perangkat elektronik, contohnya komputer, handphone, dan TV. 3. Output fisik. Output fisik adalah output yang dihasilkan dalam bentuk fisik atau material yang dapat berupa disentuh atau diambil oleh pengguna. Contohnya, printer menghasilkan dokumen, gambar, atau laporan yang dicetak di atas kertas. Yang kedua, mesin 3D printer membuat objek fisik 3 dimensi berdasarkan desain digital. Ketiga, mesin CNC menghasilkan komponen atau produk fisik dan memotong atau membentuk material. Seperti yang saya baca sebelumnya, sini saya akan menjelaskan output yang keempat, yaitu output elektronik atau sinyal. Apa sih itu output elektronik atau sinyal? Yaitu output yang berupa sinyal elektronik atau data yang dikirim dari perangkat lain ke perangkat lain untuk diproses lebih lanjut. Contohnya lampu LED atau indikator. Lampu LED light emitting diode adalah jenis lampu yang menghasilkan cahaya dengan mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Itu akan menunjukkan status atau kondisi perangkat lainnya, misalnya lampu merah pada modem menandakan tidak ada koneksi internet atau lampu lalu lintas. Yang kedua, sinyal ke perangkat lain. Contohnya, data itu akan dikirim ke sistem lain atau perangkat lain ke sistem dan perangkat lain, seperti mengirim hasil pemrosesan dari sensor ke sistem kontrol. Lanjut ke pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang bekerja bersama untuk memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Baik, selanjutnya yaitu input dalam sistem. Input pada sistem adalah proses memasukkan data, perintah, atau sinyal yang diperlukan untuk diolah oleh sistem agar menghasilkan suatu output atau informasi. Dalam konteks sistem komputer, input adalah langkah awal yang sangat penting karena data yang diterima sebagai input menjadi bahan dasar untuk diproses lebih lanjut. Input bisa berupa data mentah, informasi, atau perintah yang diberikan oleh pengguna, perangkat lain, atau sensor yang terhubung ke sistem. Input ini kemudian akan diproses oleh unit pemrosesan pusat, yaitu CPU, dan perangkat lainnya. Sebelum menghasilkan output, proses input tidak terbatas pada komputer saja, melainkan juga pada berbagai sistem lain, seperti sistem otomatisasi, industri, sistem transportasi, hingga perangkat pintar. Contohnya yang sering digunakan pada smart home yang pada ada di rumah itu, seperti CCTV, sama smart door, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya itu proses dalam sistem. Proses adalah tahap di mana komputer mengolah data yang telah dimasukkan menggunakan CPU, yaitu Central Processing Unit, dan komponen lainnya. Selanjutnya, komponen proses. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yaitu otak komputer yang menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Yang kedua ada RAM, yaitu Random Access Memory, menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU untuk pemrosesan cepat. Dan yang ketiga yaitu ada motherboard. Motherboard yaitu adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Pada motherboard ada RAM dan sebagainya.
Lalu yang keempat yaitu ada hard drive atau SSD, berfungsi untuk menyimpan data dan program yang diperlukan untuk diproses. Contoh prosesnya itu seperti mengedit dokumen pada Microsoft Word, yaitu yang selanjutnya menjalankan program aplikasi atau game. Selanjutnya itu memproses data input dari sensor pada perangkat IoT. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah output dalam sistem. Output adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh sistem komputer setelah melakukan pemrosesan terhadap input. Output dapat berupa teks, gambar, suara, atau objek fisik, tergantung pada jenis data yang diproses dan perangkat output yang digunakan. Yang selanjutnya itu ada fungsinya. Yang pertama, menyampaikan hasil pemrosesan. Output menampilkan atau mengkomunikasikan hasil dari data yang telah diproses kepada pengguna. Selanjutnya, memberikan informasi kepada pengguna, yaitu output menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk analisis, pengambilan keputusan, atau tindakan lebih lanjut. Yang terakhir, berinteraksi dengan pengguna atau sistem lain, yaitu output memungkinkan sistem untuk memberikan respon atau umpan balik berdasarkan data yang telah diolah pada perangkat. Ya, dari yang teman-teman saya jelaskan, di sini dapat menyimpulkan konsep input, output, dan sistem adalah dasar dalam berbagai teknologi, khususnya dalam sistem komputer. Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk alur kerja yang memungkinkan sistem berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, pertama yaitu input. Input adalah langkah awal di mana data perintah dimasukkan ke dalam sistem. Data input ini dapat berasal dari pengguna melalui perangkat seperti keyboard, mouse, dan sensor. Otomatis pada mesin, input memainkan peran penting karena kualitas dan akurasi data input akan memengaruhi hasil akhir yang dihasilkan oleh sistem. Lanjut, 2. Output adalah hasil akhir dari proses yang dilakukan oleh sistem. Output menyajikan informasi yang telah diproses dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna, seperti teks di layar monitor, suara melalui speaker, atau dokumen yang dicetak. Output memastikan pengguna mendapatkan umpan balik atau informasi yang diperlukan berdasarkan data yang diolah. 3. Sistem adalah rangkaian komponen yang saling bekerja sama untuk menerima input, melakukan pemrosesan, dan menghasilkan output. Sistem komputer adalah contoh yang sangat umum di mana perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software berkolaborasi untuk mengubah data input menjadi informasi yang bermanfaat sebagai output. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon ditambahkan ataupun mohon dijelaskan nanti ulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.